Alat transportasi adalah kendaraan yang digunakan untuk pergi dan pulang beraktivitas. Alat transportasi disebut pula sarana pengangkut. Sarana pengangkut sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengantar ke sekolah, ke pasar, ke kantor, ataupun keluar kota dan daerah, dan bahkan bisa mengangkut ke luar negeri. Dengan demikian, terjadilah yang namanya mobilitas manusia. Mobilitas manusia adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain terjadi mobilitas manusia, terjadi juga mobilitas barang. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian, industri, dan perkebunan dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, ini yang disebut dengan mobilitas barang. Nah, kita pelajari ya perkembangan teknologi transportasi. Kita lihat transportasi pada masa lalu. Transportasi atau angkutan pada masa lalu awalnya menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan cara dipikul, digendong, atau didorong. Lalu berkembang menggunakan tenaga hewan, seperti kuda, keledai, dan gajah. Alat transportasi darat pada masa lalu menggunakan tenaga manusia, contohnya seperti sepeda, beca, gerobak dorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan. Nah, seperti pedati. Pedati ini bisa ditarik oleh sapi dan delman yang ditarik oleh kuda, dan sebagainya. Sedangkan transportasi air pada masa lalu menggunakan tenaga alam atau angin, yaitu seperti perahu layar. Sedangkan yang menggunakan tenaga manusia, misalnya rakit dan perahu dayung. Nah, itu alat transportasi pada masa lalu ya. Sekarang kita lihat bagaimana transportasi pada masa kini. Transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat, baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi berupa alat angkutan seperti mobil, motor, dan lainnya. Sedangkan prasarana transportasi antara lain seperti jalan, terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan. Alat transportasi darat ada yang masih tradisional dan ada yang sudah modern. Alat angkutan darat tradisional atau tidak bermesin pada umumnya hanya melayani pengangkutan jarak dekat saja. Sedangkan alat transportasi darat modern atau bermesin terdiri atas kendaraan berpenumpang dan kendaraan angkutan barang. Sekarang kita lihat alat angkutan darat tradisional. Ada sepeda, ada delman, ada beca, dan ada gerobak yang digunakan oleh manusia dengan bantuan hewan. Di sini dengan bantuan kuda. Kita lihat contoh alat angkutan darat modern. Ini yang diperuntukkan untuk penumpang ya. Contohnya ada bus, macam-macam bus kota atau bus antar provinsi ya. Lalu ada bajai, ada kereta, ada mobil, ada sepeda motor, dan juga ada taksi. Ini merupakan contoh alat angkutan darat modern yang diperuntukkan untuk mengangkut manusia. Berikutnya, alat angkutan darat modern yang diperuntukkan untuk mengangkut barang. Contohnya ada kereta api yang mengangkut barang, ada truk, ada pick up, ada mobil box atau motor untuk mengantarkan barang. Sekarang kita ke transportasi air. Transportasi air adalah pengangkutan melalui air, meliputi angkutan sungai, danau, selat, dan laut.
Alat angkutan air ada yang sederhana dan ada yang modern. Alat angkutan air sederhana seperti rakit, sampan, perahu, dan perahu layar. Rakit, sampan, perahu lebih banyak digunakan di sungai atau danau, sedangkan perahu layar digunakan sebagai angkutan selat dan laut. Alat transportasi modern terdiri atas kapal penumpang dan kapal angkutan barang. Ada kapal pesiar, ada jet foil, ada speedboat, dan juga ada kapal feri. Ini merupakan contoh alat transportasi modern yang diperuntukkan untuk mengangkut penumpang. Nah, bagaimana alat transportasi modern air yang digunakan untuk mengangkut barang ya? Kita lihat ya. Nah, contohnya ada kapal tanker dan ada kapal peti kemas. Nah, sekarang kita ke transportasi udara. Transportasi udara adalah jenis pengangkutan atau perhubungan yang paling cepat. Negara kita, Indonesia, memiliki wilayah yang sangat luas. Untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dan terpencil dibutuhkan alat angkutan udara yaitu pesawat terbang. Kita lihat jenis-jenis pesawat terbang. Jenis pesawat terbang bermacam-macam, antara lain pesawat terbang capung, pesawat terbang bermesin turbo, pesawat terbang bermesin jet, dan pesawat terbang bermesin roket. Selain itu, ada pesawat terbang tanpa sayap, yaitu pesawat helikopter yang dapat terbang dan mendarat tegak lurus. Transportasi udara melayani angkutan-angkutan dalam negeri dan keluar negeri. Terima kasih ya sudah menyimak video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi.